Bersyukurlah kepadamu Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bersyukurlah kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Demikian juga pada pagi hari ini, kami segenap umat-Mu, pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, kami menaikkan puji dan syukur atas kasih karunia, atas berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan setiap kami umat-Mu. Kami boleh ada pagi hari ini sebagaimana ada. Kami tahu bukan hebat, kekuatan dan gagah kami, tapi semata-mata kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga kami bersyukur untuk pekerjaan kami bersyukur untuk anak-anak kami bersyukur untuk pelayanan setiap kami. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena itulah pagi hari ini kami percaya Engkau ada hadir bersama dengan kami. Kami percaya kami umat pilihan Tuhan. Kami orang-orang yang berhak menerima janji-janji berkat Tuhan. Karena kami adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Tuhan. Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang telah membuat perjanjian berkat yang kekal kepada setiap kami Tuhan. Kami boleh berkata dan berdoa beriman pada Tuhan pagi hari ini bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dialah yang menjadikan langit, bumi serta segala isinya. Allah yang setia, dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Turunlah atas kita sekalian kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara sekalian dalam ibadah pada pagi hari ini. Yang siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Shalom. Siap memuji memuliakan Allah kita. Haleluya. Lambaikan tangan kita. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan yang paling dahsyat. Haleluya. Haleluya. Diberi kuasa. Haleluya. Diberi kuasa
dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, nama-Mu dipuji, hormat dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Bagi Yesus yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan.
Inilah yang manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati bersuka dalam. Inilah yang satu-satunya, oh satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Tuhan pemulihku. Sungguh hati kami bersuka, Tuhan dan Allah kami Yesus Kristus, karena kebaikan Engkau begitu baik, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Kebaikan-Mu tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, Allah kami, Engkau berkati waktu ini Tuhan. Waktu ini adalah berkat untuk umat-Mu, untuk setiap pribadi kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman. Kami akan merenungkan betapa kebaikan-Mu terhadap kami Tuhan. Bersabdalah Tuhan kami. Engkau penolong kami semua, satu-satunya penolong kami dan pengharapan kami Tuhan. Kepadamu-lah kami mengandalkan, kami serahkan semuanya. Kami serahkan waktu ini dari awal hingga akhir. Semua segala puji syukur, kehormatan dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Semua katakan amin. Shalom. Shalom. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan renungkan dengan judul ini, Allah itu baik. Ya, kebaikan Tuhan. Allah itu baik itu bahasa umum, bahasa agamawi. Yang spesifik kita akan katakan, ya Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama katakan, satu, Allah itu baik, ya Tuhan baik. 1, 2, 3. Allah itu baik, ya Tuhan Yesus baik. Itu spesifik iman kita. Kalau Allah itu baik tuh semua agama juga mengatakan demikian. Tapi kalau Tuhan Yesus baik itu bahasa iman. Dan yang berikutnya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini terambil dari Mazmur. Kalau di Mazmur sering kita melihat banyak sekali yang muncul, ya. Sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, ini terambil dari Mazmur 136, ya, yang dimana 26 ayat dan terdapat 26 kata. Ya, setiap ayat mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, inilah tentang kebaikan Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan. Ya. Ya, ini adalah sesuatu kata-kata bijak, ya, tanda kutip, yang diposting, diupload oleh banyak orang, termasuk diantara di grup kita, ya. Ini ada yang terjemahan, ya. Saya banyak terima yang ini, ya. Bahasa Mandarinnya saya baca sebentar. 善良的人永远知足，知足的人永远快乐，快乐的人永远健康，健康的人永远长寿。Ini kalau di bahasa Indonesia kan begini. Orang yang baik selalu tahu diri. Nah, ini tahu diri sebenarnya yang lebih tepat, ya, lebih pas adalah rasa cukup, ya, rasa cukup seperti yang di 1 Timotius pasal 6 ayat 6 mengatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, lijua, susu, ya, memberi keuntungan besar, ya. Jadi bukan tahu diri apa, tahu diri, tahu rasa cukup. Dan orang yang tahu rasa cukup selalu ceria atau gembira, ya, gembira, ceria. Dan orang yang ceria atau gembira selalu sehat. Ini Alkitabiah, ya, Alkitabiah. Amsal mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang manjur jadi sehat. Dan orang yang sehat panjang umur. Enggak salah semua ini. Betul kan? Atau sebaliknya kita runut kembali. Orang panjang umur karena orangnya sehat. Orangnya sehat karena dia gembira, ceria. Betul Alkitabiah, ya. Orang gembira atau ceria, selalu ceria, gembira karena dia selalu merasa cukup, bersyukur. Nah, yang ini. Tahu diri atau rasa cukup, selalu tahu diri, selalu rasa cukup adalah karena orangnya itu baik. Sekarang yang mau kita tanya, siapakah orang baik itu? Atau katakanlah, adakah orang baik? Ya, adakah orang baik? Hal ini menjadi tanda tanya dari dulu sampai sekarang. Ya. Di Tiongkok ada filsuf, ya, yang sangat terkenal juga. Ini ada 2 orang. Ini mereka adalah angkatan cucu muridnya Konghucu. Yang satu namanya Mengzi, yang satu namanya Xunzi. Ya. Kalau Mengzi, ini menjadi argumen atau debat tema ini. Mereka punya argumen atau pandangan lah, ya, dalil. Kalau Mengzi, ya, lebih tua, dia lebih tua, ya. Yang ini sebelah kanan. Dia mengatakan Sing San Lun, Sing Pen San. Maksudnya apa? Bahwa manusia asalnya adalah baik. Ya. Dalilnya atau alasannya apa? Bahwa manusia itu memang asalnya itu baik. Itu adalah sifat natural, sifat alaminya. Kalau dia tidak baik, berarti dia bertentang dengan sifat asalnya atau sifat alaminya. Ya, dia beri contohnya seperti anak kecil. Waktu masih kecil dia tuh baik, polos, ya, nggak macam-macam. Ya, jadi dia nanti setelah besar itu karena pengaruh luar, pengaruh lain, pengaruh yang negatif, yang tidak baik, maka dia menjadi tidak baik lagi. Ya, asalnya sebenarnya baik. Ya, dia juga punya dalil lain. Nah, semua orang, siapapun, walaupun dia nggak begitu baik, dia ada rasa malu. Nah, itu menunjukkan dia punya hati nurani. Asalnya semua baik. Orang sejahat apapun,
katanya. Punya rasa iba loh. Sedikit banyak. Ya, jahat, mungkin dia nggak baik, tapi dia punya rasa iba dan lain sebagainya, bla bla bla. Jadi dia dalilnya bahwa manusia asalnya adalah baik. Sebaliknya Shinche yang lebih muda, ya, dia berbalikan bahwa manusia asalnya adalah jahat, tidak baik, ya, tidak baik, ya, termasuk anak kecil. Anak kecil kalau sudah tahu, coba dikasih barang, ya, dia berebutan, nggak rela, itu ego. Dari kecil udah nampak egonya, coba tangannya waktu lahir udah pegang kuat-kuat, kenapa kasih orang, ya. Jadi asalnya adalah tidak baik, ya. Dan manusia itu kalau mau jadi jahat itu tidak perlu sekolah, ya, tidak perlu belajar, gampang sekali. Ya, kalau satu kelompok kawan 10 orang satu merokok, 9 orang tidak bisa membuat satu orang itu berhenti merokok. Betul. Tapi yang lain yang terjangkit, makin banyak yang merokok. Coba anak-anak muda yang berkata, ya. Lalu kalau mau baik itu mesti belajar. Susah sekali, ya, susah sekali seperti yang dikatakan oleh diungkapkan oleh Paulus dalam kitab Roma, ya, dikatakan sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku berbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Mau berbuat baik itu susah, ya, berbuat baik itu susah. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau bukan karena takut hukum, sekarang dikatakan 1 hari 24 jam tidak ada hukum. Hukum tidak berlaku, tidak ada polisi. Orang berbuat apapun tidak dihukum. Itu dunia bisa hancur. Kalau bukan karena takut hukum, orang itu nipu, itu masih curi, merampok, bahkan bisa bunuh orang. Betul, coba kita lihat di mana-mana. Dan satu bukti lagi, manusia itu tidak baik, ya. Sampai sekarang di dunia ini tidak ada ketentraman, tidak ada damai. Ya, orang manusia itu semua merasa was-was, ya. Pintu pagar mesti dikunci baik-baik. Itu tanda bukti, realita, bukti bahwa tidak ada yang baik. Manusia asalnya memang jahat. Ya. Jadi ini filsuf Tiongkok mengatakan. Ya. Jadi sebenarnya apa? Tentu kita orang percaya, kita kembali ke firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Alkitab mengajarkan kebenaran bahwa dua-duanya ini tidak ada salahnya. Ada benarnya, tidak ada salah. Yaitu manusia semulanya waktu dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah adalah baik adanya. Tidak ada kejahatan. Semua yang dilakukan adalah menurut kehendak Tuhan. Memuliakan Allah Sang Pencipta. Itu sebelum jatuh dalam dosa. Betul kan? Kita semua mengerti. Tapi setelah jatuh dalam dosa, jahat. Makin jahat, ya, makin jahat. Di Kejadian sampai pasal ke-6 ada kalimat yang mengatakan kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan kita tahu selanjutnya apa? Ya, Nabi betul, air bah. Ya, air bah datang. Yang hidup tinggal 8 orang, yaitu keluarga Nabi Nuh. Ya. Jadi Alkitab mengatakan, ya, pengkhotbah, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Tidak ada. Ya. Juga di Roma dikatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar,
seorang pun tidak. Ya. Lalu karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dua-duanya benar. Dan sekarang sejak jatuh dalam dosa, inilah keadaan manusia. Ya. Suatu kali masih tentang soal baik. Ya. Ini ada cerita apa yang dikatakan Yesus di kitab Matius, Markus, dan Lukas ambil sebuah cerita tentang seorang anak muda, dia pejabat, kaya lagi, mendatangi Tuhan Yesus. Ya, kita baca yang di Markus pasal 10 ayat 17-18. Ya, dikatakan demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapan Tuhan Yesus, ia bertanya anak muda ini yang kaya, yang pejabat ini. Guru yang baik, perhatikan, guru warnanya lain. Guru, dia panggil Tuhan Yesus itu guru. Ya, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Perhatikan, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ini sabda Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa selain Allah tidak ada seorang yang baik? Apakah Tuhan Yesus bermaksud bahwa dia juga bukan orang baik? Tentu bukan. Tentu bukan maksudnya begitu. Tuhan Yesus mengatakan, ya, karena anak muda ini bermegah bahwa dia sejak kecil dia sudah diajarin dan melakukan kebaikan-kebaikan menurut perintah Allah. Itu memang orang Yahudi sejak kecil sudah diajarin. Jadi Tuhan Yesus mengatakan supaya dia mengatakan bukan perbuatan manusia, ya, yang menjadi baik. Kebaikan hanya daripada Allah. Dan kita tahu ceritanya. Hanya Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, satu yang kau kurang. Juallah hartamu yang kamu punya, berikan pada orang miskin, dan kamu akan mempunyai deposito di surga, harta kamu. Dan datanglah ikut aku. Maksudnya apa? Maksudnya Yesus secara implisit, ikut dia, dialah yang baik. Secara implisit Yesus mengatakan standar kebaikan baik atau enggak, yaitu ikut dia atau tidak. Ya, bukan dia mengatakan dia tidak baik. Ini dalam sekali, ya, dalam sekali. Jadi bukan dia mengatakan dia bukan tidak baik. Justru ikutlah dia, itu baik. Ya, jadi ini yang dikatakan Tuhan Yesus baik. Lalu Tuhan Yesus baik atau enggak? Coba kita melihat. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus mengenai dirinya. Ya. Tuhan Yesus mengatakan, Yohanes pasal 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini bukan sekedar baik, lebih daripada baik. Ya, karena dia memberikan nyawanya. Dia menggembala, bahkan memberikan nyawa kepada orang-orang Yahudi yang tidak terima, tidak percaya, bahkan memusuhi dia. Tuhan Yesus mengatakan, ya, siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Ini perkataan ini, ya, di dunia ini tidak ada seorang pun yang berani dan punya hak berkapasitas mengatakan ini. Karena semua orang telah berbuat dosa. Hanya dia, Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang berani? Kalian mengatakan bahwa saya berbuat dosa? Tidak ada. Ya, di dalam dia tidak ada dosa. 1 Yohanes pasal 3:5b. Ya. Yesus membuktikan, menyatakan dia baik. Tentang kebaikan, ya, Tuhan Yesus memberi pengajaran di khotbah di atas bukit, ya, sepanjang lebar Tuhan Yesus memberi pelajaran.
salah satu ya tentang soal kebaikan, baik, yaitu soal mengampuni, pengampunan. Yesus memberi pengajarannya kepada orang-orang yang dengar, orang Yahudi, ya, yaitu sesuatu yang sama sekali baru, ya, yang revolusioner, ya, yang baru, yang levelnya lebih tinggi, ya, dan juga pengajarannya ini juga menantang setiap orang di dunia ini, bukan orang termasuk kita, yang berani mengaku bahwa dia adalah orang baik. Ya, apa yang diajarkan? Yaitu tentang hal pengampunan. Saya hanya ambil 2 ayat saja, di mana Tuhan Yesus mengajarkan, kamu telah mendengar firman, itu maksudnya di hukum Taurat mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia dan perhatikan, bencilah musuhmu. Ini yang diajarkan orang Yahudi dari hukum Taurat. Mata balas mata, gigi balas gigi. Musuh harus dibenci. Ya. Sampai sekarang masih banyak orang hidup dalam ini. Ya, masih hidup dalam ini kasih yang baik. Ya, di mana Tuhan Yesus lebih jauh mengatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudara saja, apa kelebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah juga berbuat demikian? Maka Tuhan Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kepada kita semua, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kita mampu melakukan ini? Yang mampu angkat tangan. Ya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Ada sebuah kisah anekdot, ya. Suatu kali Pak pendeta tuh khotbah tentang soal pengampunan, ya, yaitu tentang doa Bapa, ya, di mana di situ dikatakan dan ampunilah, ya, yaitu di Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, doa kepada Bapa. Ya, seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Pak pendeta ini khotbah sangat menggugah, ya. Dan pada akhirnya dia mengajak jemaat yang dengar, Bapak Ibu jemaat yang mengasihi Tuhan, kalian bersedia mengampuni, memaafkan, ya. Angkat tanganmu. Bersedia mengangkat. Semua mengangkat tangan, mau mengampuni. Memang Roh Kudus lagi bekerja. Lalu oleh Pak pendeta itu memperhatikan ada seorang ibu yang tua, nenek, nggak angkat tangan. Menjadi diperhatikan, ibu nggak mengampuni, ya. Nenek ibu jawabnya apa? Saya tidak ada musuh. Oh, ibu nggak ada musuh. Seumur ini nggak pernah ada musuh, nggak pernah ada selisih paham. Jangan katakan benci. Ya, nah ini luar biasa ini. Mau nggak ibu beri kesaksian kepada jemaat? Bagaimana ibu sampai seumur ibu tidak ada musuh, tidak ada benci sama orang? Nenek ini anekdot, ya, kisah, ya, cerita. Ibu ini pelan-pelan sambil pincang dia naikkan. Saya tidak ada musuh. Karena apa? Karena orang yang saya tidak suka udah pada mati. Kalah panjang umurnya sama saya. Jadi apa maksudnya? Maksudnya dia bukan nggak ada musuh, bukan nggak ada. Saya yang tidak suka mereka udah pada mati. Ini lucu? Tidak. Kebencian, dendam
dibawa sampai orang yang dibenci yang mati, atau dia tidak ada kesempatan lagi untuk berdamai dengan orang yang dia tidak suka. Ini tidak ada yang lucu, ya, bukan suatu yang lucu. Memang ini anekdot, tapi saya kira kita nggak sampai berbuat gitu, ya. Sampai dia sendiri akhirnya juga akan membawa itu kebencian, ketidaksukaan sama orang sampai dia mati. Saya kira Tuhan tidak menghendaki dia begini. Ini anekdot, bukan suatu kelucuan. Kembali kepada Tuhan kita Yesus. Apa yang dilakukan? Ini yang sudah kita sering dengar. Di atas kayu salib kita sudah biasa dengar ada 7 perkataan Tuhan Yesus. Ya. Dan yang pertama dicatat di kitab di Injil Lukas, di mana Tuhan Yesus mengatakan berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sudah sering kita dengar. Sudah sering kita dengar. Itu menurut perkataan di peneliti ya itu ya. Di Alkitab mengatakan Tuhan Yesus mengatakan ini berkata, itu sudah kata kerja yang bersifat continue, ya, continue, yaitu tenses progresif yang berlanjut atau belum selesai. Maksudnya dia berulang-ulang, ampunilah Bapa, ampunilah Bapa kepada mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, dia mengucapkan itu terus. Ya, maksudnya apa? Kita sudah sering dengar. Ya, coba kita renungkan ini. Pertama, Yesus berdoa memohon pengampunan bagi orang berdosa. Ya Bapa, ampunilah mereka ya. Ampunilah mereka Bapa. Pengampunan. Yesus tidak meminta apa-apa. Tidak meminta mereka supaya damai, supaya mereka ini itu sejahtera. Tidak. Tapi dia memohon supaya Bapa itu mengampuni dosa mereka. Kenapa? Tuhan Yesus tahu. Yang paling dibutuhkan orang-orang mereka, maksudnya mereka, orang-orang adalah pengampunan dosa. Ini karena apa? Karena pengampunan dosa adalah dasar atau akar daripada karya penyelamatan. Ya, kita sudah mengerti semua. Sudah sering dengar tentang khotbah ini. Karena pengampunan dosa inilah, dan ini adalah misi ultimate, ya, misi tertinggi daripada pengorbanan Tuhan Yesus, daripada Tuhan Yesus mau disalibkan. Ya, di dalam Alkitab seringkali Tuhan Yesus beberapa kali disebutkan sebagai pendamaian. Ya, kalau bahasa Mandarinnya ditulis versi Mandarin Wan Huichi. Ya, ini bahasa Inggrisnya propitiation. Maksudnya apa? Di sana ada kata korban, di sini ada sebagai cia. Bahasa ke itu ci. Ini korban. Jadi bukan hanya sebagai jalan pendamaian, tapi korban. Inilah yang Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tujuannya, misinya yaitu tertinggi. Bukan lain, bukan pengajaran. Bukan guru yang mengajarkan moral. Bukan. Ini pertama. Doa Tuhan Yesus. Kedua, doa Tuhan Yesus apa? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus menjadi pembela bagi orang-orang berdosa. Mereka itu siapa? Ya, mereka kita tahu pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Ya, satu-satu kita tahu. Mereka benci sekali sama Tuhan Yesus, iri, ya. Iri sekali, memfitnah dia, membuat dusta, saksi palsu untuk menjatuhkan dia supaya dia disalib. Teriak-teriak disalib, ya. Dan
tujuan mereka tercapai. Apakah mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat? Sangat tahu. Sangat tahu. Ya, juga Pontius Pilatus. Apakah dia tidak tahu apa yang dia berbuat? Dia 3 kali menyatakan Tuhan Yesus tidak berdosa. Mau bebaskan Tuhan Yesus. Tapi karena dia takut atau dia supaya kedudukannya tidak terpengaruh, tidak goyah, dia kompromi dengan pemimpin-pemimpin orang Yahudi, Sanhedrin itu. Dan dia serahkan ke mereka dan akhirnya Yesus disalib. Apakah dia tidak tahu apa yang dia perbuat? Ya, juga Herodes, ya, yang mengejek, mengolok-olok Tuhan Yesus, dia maksa Tuhan Yesus supaya berbuat mukjizat dan akhirnya dia serahkan kembali ke Allah. Ya, dia menista, mengolok-olok Tuhan Yesus, Herodes. Ya, dan tentara serdadu-serdadu Romawi yang mengejek, menghina, ya, dan menyiksa, mencambuk, mensesah Tuhan Yesus sampai hancur, menombaki dia. Dan mereka sangat senang, sangat terhibur. Apakah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Tahu, sangat tahu. Ya, juga tidak terkecuali muridnya Tuhan Yesus, Yudas, yang sudah duluan mati, menjual Tuhan Yesus, pengkhianat. 30 uang dia terima. Apakah dia tidak tahu apa yang dia perbuat? Sangat tahu. Cuman sayang dia mati duluan. Murid-murid lain, ya, yang cikabur melihat Tuhan Yesus ditangkap, ya, larikan diri. Petrus yang 3 kali menyangkal, mereka sesungguhnya itu pecundang. Apakah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Semua tahu. Bukan hanya orang ini, semua orang. Ya, termasuk kita dulu yang sudah mati dalam dosa. Firman mengatakan, kita tahu apa yang kita berbuat jahat. Ya, Tuhan Yesus mengatakan mereka tidak tahu. Tuhan Yesus membela mereka, orang dosa ini di hadapan Bapa. Yang satu yang mereka tidak tahu, yaitu bahwa yang mereka salib adalah Mesias yang sesungguhnya, adalah anak Allah yang datang ke dunia. Ini yang mereka betul-betul tidak tahu. Sehingga yang dikatakan di 1 Korintus pasal 2 ayat 8 mengatakan, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mengetahui bahwa inilah anak Allah adalah Mesias, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia, yaitu Yesus. Ya. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus, menggenapi apa yang diajarkan, apa yang dikatakan. Ya, bukan hanya sekedar manjar, dia melakukan. Dan inilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Apakah sudah cukup? Saya minta waktu sedikit lagi. Karena ini penting, ada menyangkut orang yang kita kenal. Ya, kita minta waktu lagi sedikit. Ini yang menyangkut. Ini ibu ini Elizabeth Elliot. Ya, Elliot sudah meninggal pada tahun 2015. Ya, foto ini saya download. Pada waktu itu saya mendengar berita kematiannya. Nah, ini adalah dia waktu masih muda. Ini anaknya sudah meninggal. Ini juga ya Elizabeth dan putrinya. Ini Elizabeth Elliot ini siapa? Kita sudah berapa kali dengar namanya di dalam khotbah, yaitu ini suaminya, ya, Elliot, Jim Elliot. Ya. Siapa dia? Ini dalam nama lengkapnya Philip Jim Elliot dan kawan-kawan tim. Tim apa? Mereka ini semua anak muda, semua orang terpelajar. Orang terpelajar. Yaitu
satu tim apa? Tim dalam suatu operasi namanya operasi penginjilan, namanya operasi AUKA, yaitu mereka terpanggil oleh visi dan misi. Maka anak-anak muda ini, penginjil ini, ya, membentuk suatu tim untuk menginjili suku AUKA, suku terasing di Ekuador, ya, di Ekuador, ya, 5 orang ini. Orang AUKA, ya, mereka datang ke Ekuador, ya, dan mengambil suatu tempat di kota di hulu sungai yang namanya Arzuno, ya, Arzuno. Ini Ekuador. Letaknya di sini Amerika Latin, ya, tidak terlalu besar. Ya, ini juga mengalir oleh Sungai Amazon. Ya, kita tahu hutan belantara ini di sini. Jadi mereka menamakan operasinya operasi AUKA, yaitu menginjili 5 orang satu tim. Ya, dan AUKA, orang apa itu AUKA? Ya, ini orang AUKA. Ya, ini orang AUKA. Orang AUKA suatu suku terasing yang hidup terpencil dan sangat tertutup di hutan belantara di hulu sungai Ekuador, ya, pedalaman. Mereka itu terkenal apa? Kebiadabannya, sangat ditakuti orang, juga disegani oleh suku terasing yang lain yang masih mempunyai tradisi ngayau. Tahu yang ngayau, ya? Perburuan kepala orang. Orang di sini bilang tahu-tahuana, ya, ngambil kepala orang. Itu suku lain tuh yang begitu masih takut sama dia. Mereka bukannya menganyam ambil kepala, menguliti batok kepala. Masih takut mereka. Kenapa? Kebiadaban mereka tuh sangat terkenal. Dan tim ini mau menginjili mereka. Ya. Pemerintah Ekuador sudah berusaha untuk supaya mereka tuh terbuka, supaya menjadi orang beradab, ya. Tapi angkat tangan, tidak berdaya. Sudah banyak korban nyawa, ya, di bawah tombak. Itu tombak mereka, lemparan tombak mereka itu sangat jitu, tidak meleset, ya, tombak, ya. Mereka memang juga punya sempit. Tapi tombak mereka adalah senjata mereka. Di dalam usaha ini pemerintah sudah angkat tangan. Jadi biarkan dia. Dan inilah sasaran Jim Elliot tim dengan timnya, ya, untuk menginjili mereka. Mereka menamakan Operation AUKA. Ya. Jadi di kota Arjuno itu mereka jadi komando pos untuk kontak radio. Setiap 4 jam mereka kontak sekali. Dan mereka berangkat pada tanggal 3 Januari 1956. Sudah sekian puluh tahun. Waktu itu Jim Elliot hanya umur 29. Yang lain pun masih muda-muda. Ya, masih muda-muda. Tim 5 orang ini dengan suatu pesawat kecil. Ya, suatu pesawat kecil menuju ke pedalaman, mendarat di suatu bantaran sungai, ya, berarti bantaran itu cukup panjang untuk mendarat. Di situ mereka bikin camp, ya, kemah untuk supaya bisa kontak. Dan di situ mereka tuh berteriak-teriak dengan bahasa yang sederhana, penyapaan, ya, yaitu Puinani, ya, welcome, ya, supaya untuk kontak. Mungkin mereka juga bawa sembako, saya nggak tahu. Yang jelas mereka mulainya begitu. Hari pertama, hari kedua nggak ada apa-apa. Mereka sempat mesti pulang kawannya. Dan pada hari ketiga katanya ada muncul, ya, 3 orang. Ini 1 laki 2 perempuan, orang AUKA. Tapi kontaknya begitu, ya. Dan setelah itu 2 hari lagi, hari keempat, hari kelima tidak ada kontak. Hari keenam mereka pakai pesawat, lihat sempat mengintip kampungnya dari udara. Itu melihat
Tidak ada orang dewasa. Yang ada tinggal anak kecil sama orang tua. Kemana orangnya? Ceritanya, singkat cerita, sampai sore. Ya. Sampai sore, janji kontak radio ini, ya, tidak ada bunyi. Berarti terjadi sesuatu. Ya, tidak ada. Singkat ceritanya, setelah itu melibatkan pihak berwajib, ya, tim investigasi ke lapangan melihat ternyata 5 orang ini sudah mati. Mati dengan tombak, dengan parang. Tidak ada satu yang selamat. Ya, mati semua. Ya, ini hari ke-6 terjadinya. Ya, hari ke-6. Ini tombaknya. Jadi apa kronologi, bagaimana kronologinya kejadian pembunuhan, tidak ada yang tahu, misteri. Tapi yang satu yang sangat tertarik, ya, yang sangat menarik, yaitu sesungguhnya mereka setiap orang tuh dibekali dengan senjata pistol. Semua ada pistol, tapi pistol itu tidak digunakan, ya. Bukan tidak sempat, tapi memang tidak digunakan. Ya. Mungkin kalau mereka mengeluarkan senjata, menembak, mungkin mereka selamat, nggak sampai terbunuh. Mungkin ya. Dan orang Auka mungkin ada yang mati karena tembak. Ya, pasti ada yang mati. Kalau sampai itu terjadi, apa akibatnya? Akibatnya yaitu niat asal atau misi Operation Auka menjadi sia-sia, batal. Ya, batal. Karena sudah terjadi korban pada orang kampung itu, orang Auka. Kita renung kembali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau di atas kayu salib, Tuhan Yesus bukan berdoa demikian. Pengampunan dan pembelaan demikian. Tuhan Yesus mohon kepada Bapa supaya memberi pembalasan atau membela dengan keadilan kepada mereka yang jahat, yang membunuh, menyiksa. Tidak ada salah karena mereka sangat tidak adil terhadap Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mohon kepada Bapa, Engkau adalah hakim. Pembalasan di tanganmu Bapa. Apa yang terjadi? Seperti pistol. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, tidak ada lagi kabar baik Injil. Sampai hari ini tidak ada. Karena apa? Karena tidak ada pengampunan. Propitiation, korban perdamaian tidak ada. Tidak ada kesaksian. Karena apa? Orang hukum dihukum mati, itu wajar. Orang dosa dihukum mati, itu wajar. Jadi Yesus kita tidak lagi sebagai korban pendamaian. Tidak ada Injil, tidak ada gereja, tidak ada kita. Kita tetap seperti orang lama. Tujuan kita adalah satu, binasa. Semua orang, seluruh dunia. Lebih lanjut, sedikit lagi waktu. Dan 5 orang anak muda jiwa ini sudah dipersembahkan sebagai martir. Ya, martir. Demi untuk memenangkan jiwa orang Auka ini. Dan mereka, mayat mereka dimakamkan di satu liang kubur. Dan istri-istri mereka menjadi janda. Inilah istri-istri mereka sama anak-anak mereka. Apa sikap mereka? Istri janda-janda ini. Ya. 1 tahun kemudian ini saya kutip dari salah satu, sebenarnya panjang. Doa mereka dan statement mereka. Demikian dikatakan, ini sebagian kecil saja. Bahwa kematian suami kami memang membuat kami sangat sedih. Tetapi kami percaya kematian mereka tidaklah sia-sia. Iya, darah yang ditumpahkan suami kami akan menjadi benih
gereja orang Auka. Kami tidak menaruh dendam kepada orang Auka yang membunuh suami kami. Sebab kami tahu bahwa mereka orang Auka ini masih hidup di jalan kegelapan. Belum mengenal terangnya Kristus. Harus ada orang yang membawa terang kepada orang Auka. Apabila Tuhan berkehendak, kami siap dipakai untuk misi ini. Kami akan mendatangi kampung orang Auka dengan hati yang ikhlas dan sukacita. Ini doa dan statement para janda ini. Dan operasi Auka ternyata tidak padam ya apinya oleh kematian Jim Elliot dan kawan-kawan. Ya, pada 10 Januari tahun 56 peristiwa terbunuhnya 5 orang muda Amerika ini ya oleh orang-orang Auka menjadi berita besar di mass media negara barat. Berita ini doa dan seruan para janda martir ini mendapat respon yang sangat besar dari berbagai pelosok dunia ini. Banyak orang terutama yang muda-muda ya merespon dengan tindakan nyata, itu mendukung pelayanan penginjilan Operation Auka ini juga kepada suku terasing lain. Banyak ya relawan-relawan muda terlibat menjadi estafet dalam misi Operation Auka. Jadi tidak berhenti. Bahkan ada beberapa pasang suami istri mendedikasikan diri dalam pelayanan tetap ya menjadi hamba, menjadi gembala di gereja-gereja orang suku terasing yang sudah dirintis, termasuk jiwa-jiwa orang Auka yang dimenangkan. Itu cerita selanjutnya. Jadi selain tetap meneruskan usaha kontak dengan orang Auka, para istri dan para penginjil juga mengatur cara pendekatan ya yang baru. Mereka berusaha belajar bahasa Auka, yaitu melalui seorang wanita ya yang mungkin tetangga orang Auka tapi dia tahu ngerti bahasa Auka ya, yang mereka rekrut ya. Jadi pendekatannya caranya begitu, dari kampung samping masuk. Dari manakah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Dari manakah datangnya iman para janda ini? Kekuatan apa yang membuat mereka mampu mengubah dendam ya dan keperihan hati menjadi sejahtera dan ketenangan batin dalam jiwa mereka? Apa sih iman dan kekuatannya? Dan yang lebih penting lagi, ya, adakah jawaban dan buah daripada iman ini? Ya, nah, singkat ceritanya, 10 tahun kemudian di kampung Auka diadakan suatu seminar atau rapat akbar, yaitu untuk memperingati ya setelah rampungnya penterjemahan Injil Markus yang sudah rampung dalam bahasa Auka. Ini maksudnya apa? Ya berarti orang Auka sudah punya Injil sendiri. Sudah punya kitab Injil dan mereka sudah punya gereja. Jadi bukan 10 tahun kemudian ya, memang selama ini mereka sudah dimenangkan. Yang hadir seluruh kampung, nggak disebut berapa orang. Yang tidak hadir hanya 2 orang karena sakit liver. Sakit liver tak bisa hadir. Nah, ini adalah di bangkainya, kerangkanya pesawat yang mereka pakai ya dimuseumkan ya. Ini yang satu ini adalah orang Auka, tokohnya. Di seminar atau rapat akbar itu juga hadir 2 orang Auka, salah satunya ini ya namanya adalah Kimo, yang satu lagi
Dewi. Mereka adalah penatua daripada gereja orang Auka. Ya, orang Auka. Mungkin ini yang namanya Dewi, ya. Lebih terkenal. Dan selesai seminar ini, Dewi ini berangkat, ya. Berangkat ke hilirnya Sungai Amazon, yaitu untuk meneruskan misi penginjilan perintisan kepada suku-suku terasing yang tidak kalah biadabnya dengan orang Auka yang dulu. Inilah buahnya, buah iman mereka, buah iman para martir, darah martir, buah iman para istri, para janda. Tentang Jim Elliot dan kawan-kawan, ya, seperti yang dikatakan dalam kitab Ibrani 11:4, karena iman ia masih berbicara. Memang mereka sudah mati. Sesudah ia mati, itu mereka sudah mati, tapi iman mereka tetap berbicara. Ya, tetap berbicara. Ya, seperti statement para janda ini mengatakan bahwa mungkin banyak orang mengira bahwa suami kami mati sebagai suatu korban. Ya, suatu korban. Ya, pengorbanan, ya korban, atau korban sia-sia, ya korban, ya. Tetapi kami tidak berpikir demikian, katanya. Dan kami tahu suami kami tidak juga berpikir demikian. Seperti yang telah dinyatakan oleh salah seorang, ya, di dalam buku diari mereka. Ini adalah film, ya difilmkan ya cerita ini ya. The End of the Sparrow, ya, ujung tombak. Ini jadi film. Jadi yang dicatat dalam buku harian dikatakan demikian. Terjemahan langsung. Seseorang bila ia ikhlaskan sesuatu yang tidak harus dipertahankan demi memperoleh sesuatu yang tidak boleh dihilangkan, tidak boleh hilang, maka dia bukanlah orang bodoh. Jim Elliot. Apa maksudnya? Maksudnya kalau dengan bahasa Paulus demikian dikatakan. Di Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Boleh diikhlaskan, dihilangkan yang dulu. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Ini yang tak boleh hilang. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Itu yang dulu boleh diikhlaskan, boleh hilang. Supaya aku memperoleh Kristus. Ini yang tak boleh hilang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan yang beri kami hati untuk mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu tidak berkesudahan. Pengorbanan Tuhan Yesus telah memberi kami hidup kekal. Tuhan. Biarlah kami makin dekat dengan Engkau Tuhan. Dan merenungkan kebaikan-Mu. Dan kami boleh dibangun supaya makin mengenal apa yang baik dan apa yang tidak baik. Dan apa yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah Roh Kudus memetraikan semua ini dalam hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Semua katakan. Amin.